Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Pagi ini Cici Brenda dan Cici Yesi akan menyampaikan pengumuman. Nah, Cici Yesi di bulan April itu kita ada acara apa sih? Ada acara Jumat Agung. Wah, pasti seru banget nih acaranya Cici Yesi. Kalau dong. ada acara pasti ada lombanya dong tentunya. Iya dong Cici Brenda. Oke, Cici mau tahu dong lomba untuk kelas balita sampai pratama 1 itu apa aja sih? Nah, untuk kelas balita lombanya adalah tracing dan mewarnai. Seperti ini ya. Sedangkan untuk kelas balita lombanya adalah mewarnai gambar Yesus. Kayak gini. Dan untuk kelas pratama 1, lombanya adalah membuat mozaik salib. Seperti ini contohnya. Wah, pasti anak-anak sekolah minggu bikinnya bagus-bagus nih Cici Pasti Yesi. dong, Ci. Nah, tadi kan udah pengumuman nih Ci, balita sama pratama 1. Terus kalau pratama 2, pratama 3 sama dia lombanya ngapain nih Ci? Oke, jadi untuk kelas pratama 2 lombanya adalah membuat gantungan bertema salib. Seperti ini contohnya. Dan untuk pratama 3 adalah membuat kartu ucapan untuk Tuhan Yesus yang 3D ya, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir, kelas Madia adalah mengisi teka-teki silang. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik, bagus, dan rapi ya. Oh iya, Ci Brenda, terus deadline-nya kapan nih Ci? Oke, nah Cici mau infoin juga untuk deadline-nya. Jadi semua lomba akan dikerjakan besok tanggal 15 Maret dan untuk pengumpulannya paling lambat adalah tanggal 21 Maret. Jangan lupa dikumpulin ya, supaya kalian bisa jadi pemenangnya. Buat yang bagus, buat yang rapi, buat yang keren ya Cici Yesi. Iya dong, harus Ci. Oke, nah demikian informasi yang Cici Brenda dan Cici Yesi bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di acara Jumat Agung. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar minggu ini? Hari ini kita mau sekolah minggu lagi ya. Tapi sebelum itu, Cici Iva sekarang pakai baju apa sih? Di baju aku banyak binatang loh, di cewek juga ya? Oh iya, tapi oke, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita tes dulu ya semangatnya. Yuk, ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Hu, joy. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami selama semalam kami tidur Tuhan, dan Engkau telah membangun kami dengan tubuh yang sehat dan tidak akan kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Berikan sikap yang terbaik ya buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wah, saatnya kita membaca Alkitab lagi. Adik-adik harusnya sudah selesai Markus 14 ayat 25 dan bilangan 15. Yuk sama-sama baca Alkitab berhadiah. Oke adik-adik, sekarang kita memuji nama Tuhan. Bagi berdiri ya semuanya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih menyertai kami hingga sekarang. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah telinga dan hati kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa merema dalam kehidupan kami dan kami bisa merealisasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari-hari awal di Taman Eden begitu luar biasa, tetapi kemudian hal buruk terjadi. Adam dan Hawa tidak menaati Allah. Mereka berdosa ketika mereka berhenti percaya kepada Allah. Mereka mendengarkan kebohongan iblis dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Dan mereka menjadi orang-orang berdosa. Sayangnya, dosa Adam dan Hawa itu menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi yang indah dan sempurna. Allah menghukum Adam dan Hawa, tetapi Allah juga berjanji akan mengutus Sang Juru Selamat yang kelak akan datang dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa. Allah menganugerahkan anak-anak kepada Adam dan Hawa, dan anak-anak mereka adalah orang-orang pertama yang lahir dengan hati yang berdosa. Oleh karena dosa Adam dan Hawa, setiap orang yang terlahir sudah otomatis berdosa adik-adik. Seiring berjalannya waktu, jumlah populasi manusia terus bertambah. Namun bukannya melayani Allah, mereka, manusia itu justru semakin berdosa dan melawan Allah. Orang-orang di bumi dipenuhi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang jahat. Allah melihat betapa berdosanya mereka. Dan karena Allah membenci dosa, Ia akan menjatuhkan hukuman atas orang-orang berdosa. Mari kita baca di Kejadian 6 ayat 7 ya adik-adik. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah berfirman bahwa Ia akan menghapuskan manusia dan hewan dari muka bumi karena segala kejahatan manusia. Namun ada satu orang,
Nuh yang Allah ampuni. Nuh juga orang yang berdosa, tetapi Allah memberikan kasih karunia atau anugerah kepada Nuh dan keluarganya. Mereka tidak layak mendapatkannya sebenarnya adik-adik. Allah memberikannya sebagai anugerah. Karena anugerah Allah kepadanya, Nuh percaya kepada Allah, bersandar pada Allah untuk menolong dia, hidup saleh dan melayani dia, yaitu Allah dengan penuh iman. Allah memberitahu Nuh mengenai rencananya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Firman Allah, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Kemudian Allah juga memberitahu Nuh tepatnya bagaimana cara membangun sebuah kapal besar yang disebut Bahtera untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan beberapa dari setiap jenis ciptaan dari air bah yang akan didatangkan Allah. Kemudian di Kejadian 6 ayat 22, Lalu Nuh melakukan semuanya itu tetap seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh percaya kepada Allah dan melakukan segalanya seperti yang Allah perintahkan. Nuh dan anak-anaknya bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun bahtera besar. Mereka merakit papan-papan, membangun dek, dan membuat bahtera itu kedap air. Ada beberapa ruangan untuk Nuh dan keluarganya, kandang untuk hewan-hewan, dan tempat untuk menyimpan makanan. Akhirnya semuanya siap, dan Allah berfirman lagi kepada Nuh. Kemudian di Kejadian 7 ayat 1, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Masuklah ke dalam bahtera itu, firman Allah, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Maka Nuh dan seisi rumahnya dan seluruh hewan dan burung-burung memasuki bahtera. Ketika mereka semua sudah aman di dalam, Tuhan sendiri yang menutup pintunya. Kemudian Allah menurunkan hujan, dan hujan terus turun selama hampir 6 minggu lamanya. Ketika hujan berhenti, daratan dibanjiri dengan air, bahkan gunung-gunung pun tenggelam. Dari hari ke minggu menjadi bulan, keluarga Nuh dan seluruh makhluk ciptaan yang berada di dalam bahtera itu sudah ada hampir 1 tahun. Tepat seperti yang Allah janjikan, Allah memelihara Nuh dan keluarganya. Allah menjaga mereka dan menyediakan cukup makanan bagi mereka dan juga seluruh binatang yang ada di dalam bahtera itu. Tetapi Allah tahu mereka tidak dapat hidup di dalam bahtera selamanya. Manusia suka berjalan, membangun rumah, bercocok tanam, dan hewan perlu berlari di daratan, melompat dari pohon ke pohon. Burung diciptakan untuk terbang di udara. Selain itu, Allah tahu bahwa suatu hari nanti makanan di dalam bahtera itu akan habis. Maka pada waktunya yang tepat, Allah mengirimkan angin besar untuk meniupi bumi dan mengeringkan air. Bahtera tersebut mendarat di pegunungan Ararat. Nuh melepaskan merpati dari bahtera dan burung itu membawa daun zaitun yang baru, sehingga Nuh tahu bahwa air bah mulai surut. Seminggu kemudian, Nuh melepaskannya lagi dan merpati tersebut tidak kembali. Ketika daratan sudah benar-benar kering, Allah berfirman kepada Nuh. Kemudian kita baca di Kejadian 8 ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, firman Allah. Maka Nuh dan keluarganya dan seluruh hewan meninggalkan bahtera. Betapa menyenangkan berada di luar dan menikmati bumi ciptaan Allah yang bersih dan segar. Hal pertama yang Nuh lakukan ketika keluar dari bahtera adalah menyembah Allah. Ia membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Allah berkenan atas puji syukur yang Nuh panjatkan kepadanya.
Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu agar bumi kembali dipenuhi dengan manusia. Ia memberi mereka tumbuhan dan binatang untuk dimakan dan memerintahkan mereka untuk berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian penting yang disebut Covenant. Kita baca ya adik-adik di Kejadian 9 ayat 11. Allah berfirman, "Maka kuadakan perjanjianku atau kovenanku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Allah mengatakannya bahwa ia tidak akan lagi menyelimuti seluruh bumi dengan air untuk menghukum dosa. Dan sebagai tanda janji kovenannya, Allah menempatkan pelangi di langit. Di sini kita tahu adik-adik, air bah itu tidak menghentikan dosa. Nuh dan keluarganya tidaklah sempurna. Mereka memiliki hati yang berdosa. Dan seiring semakin banyaknya orang yang memenuhi bumi, mereka pun berdosa. Apa sih yang Allah rencanakan untuk mengatasi dosa? Allah telah menjanjikan Adam dan Hawa bahwa suatu hari nanti Ia akan mengutus juru selamat untuk membayar hukuman dosa sekali untuk selamanya. Allah menepati janji tersebut bertahun-tahun kemudian ketika Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Nuh untuk mati di kayu salib demi menebus dosa seluruh umatnya. Lalu, mengapa Allah layak mendapat kepercayaan kita ya? Allah layak mendapatkan kepercayaan kita karena Ia selalu menepati janji-janjinya dan Ia setia kepada umatnya. Dahulu Ia menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan kini Ia menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat. Kita dapat mempercayai Allah yang setia untuk menepati firman-Nya dan selalu memelihara kita. Ayat ini mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran ini adik-adik. Allah itu baik kepada umatnya dan setia pada janji-janjinya. Ia menepati firman-Nya kepada Nuh dan menepati janji-janjinya kepada kita juga adik-adik. Saat kita melihat tanda janjinya kepada Nuh, yaitu pelangi di langit, kita bisa ingat bahwa Allah berjanji tidak akan menghancurkan kehidupan di muka bumi dengan air bah lagi. Dan kita bisa mengingat janjinya untuk mengutus Sang Juru Selamat. Allah menepati janjinya ketika Ia mengutus anaknya, Yesus, untuk membayar hukuman atas dosa-dosa Nuh dan juga dosa-dosa kita adik-adik. Allah itu baik kepada umatnya dan setia kepada janji-janjinya. Ia menepati firman-Nya kepada Nuh dan menepati janji-janjinya juga kepada kita. Saat kita melihat tanda janjinya kepada Nuh, yaitu pelangi di langit, kita bisa ingat bahwa Allah berjanji tidak akan lagi menghancurkan kehidupan di muka bumi dengan air bah. Dan kita bisa mengingat janjinya untuk mengutus Sang Juru Selamat. Allah menepati janjinya ketika Ia mengutus anaknya, Yesus, untuk membayar hukuman atas dosa-dosa Nuh dan juga dosa-dosa kita adik-adik. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang baik dan Allah yang penuh dengan balas kasihan Tuhan, sehingga Engkau membuat janji dan menepati janji-Mu Tuhan, yaitu Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami Tuhan, dosa-dosa manusia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk aku juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Chelsea Kids GSJA ya Bapa. Biarlah anak-anak Chelsea Kids GSJA bisa bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah semua firman ini Tuhan bisa merema dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah kami semua bisa
mengerti Tuhan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa merealisasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan jangan keluar rumah ya kalau lagi nggak penting-penting banget. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. God bless you. Shalom, apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Oh iya, hari ini aku merasa agak sedikit lelah karena aku sedang menjalankan tugasku sebagai seorang penjaga kebun binatang. Oh iya, ada sesuatu nih yang ingin aku tunjukkan ke kalian. Jadi pada saat tadi aku berkeliling kebun binatang ini, tebak aku menemukan apa? Tunggu sebentar ya. Tada, ini dia. Jadi aku menemukan sebuah gulungan kertas. Tapi aku nggak tahu nih apa ya isi dalam gulungan kertas ini. Jadi langsung aja yuk kita buka. Wah, ternyata ada sebuah tulisan di dalam gulungan kertas ini, yaitu membuat teka-teki silang. Yuk buat adik-adik semua yang ada di rumah, ikutin aku yuk, kita mau sama-sama bikin teka-teki silangnya. Langsung aja yuk, let's go. Adik, jadi di sini aku udah buat kertas TTS-nya. Nah, mungkin adik-adik di sini bingung nih, apa sih sebenarnya mau kita isi di kotak TTS ini? Nah, jadi yang mau kita isi di kotak TTS hari ini yaitu ayat hafalan kita ini, yang diambil dari Mazmur 145 ayat 13b, yang isinya Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, untuk ayat hafalannya ini aku udah bagi menjadi potongan-potongan kata, dan di sini ada 6 kata untuk TTS mendatar dan 6 kata untuk TTS menurun. Jadi langsung aja yuk kita langsung isi. Nah, di sini aku juga udah bikin nomornya. Kita langsung isi aja sesuai sama nomornya ya. Yuk langsung aja kita kerjain ya. Ini kita isi yang mendatar dulu ya. Di sini nomornya udah ada, jadi gampang banget. Aku tinggal isiin aja sesuai sama nomornya. Nah, lanjut kita isi yang TTS menurun. 1 menurun ada setia, 2 menurun ada segala, 3 menurun ada dan, 4 menurun kasih, 5 menurun dalam, dan 6 menurun perbuatannya. Nah, udah selesai nih adik-adik. Jadi jangan lupa hafal ayatnya dan tetap semangat. God bless you. Halo, ayo kita main. Halo tikus, ayo kita main. Kita mau main apa? Kita mau main sweet. Sweetnya beda dari yang lain loh. Sweet apa itu? Jadi kita di sini ada tikus, ular, dan petani. Petani versus ular, yang menang adalah petani. Ular memakan tikus, jadi yang menang itu ular. Petani versus tikus, yang menang adalah tikus. Karena tikus nanti akan memakan sawahnya petani, jadi petani akan rugi. 1,
3. Yeay, aku menang, aku menang. 1, 2. Kamu cuma mau main lagi. Ih, gak gitu. Mau main lagi. This is good. Nah, jadi dari permainan Sweet Petani, Ular, dan Tikus itu kita mendapatkan nilai-nilai apa? 1, pertama, tidak boleh curang. Jadi harus jujur. Jadi setiap yang kita lakukan harus selalu jujur. Yang kedua apa? Kita harus konsentrasi. Dan yang ketiga harus taat. Ya, ingat ya adik-adik, kita harus jujur, kita harus konsentrasi, dan harus taat. Oke? Mengerjakan aktivitas utama. Shalom Chancy Kids Guys JA. Sama-sama kita siapin pensil warna, pensil, penghapus, gunting, dan juga penggaris. Dan juga 2 kertas HVS ya, boleh warna apa aja kok. Tapi Cici pilih warna oranye sebagai dasarnya, nanti warna kuningnya kita pakai juga. Yuk kita sama-sama buat dulu, kita mau bikin bahteranu. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Yang pertama bikin yuk lingkarannya, lalu buat setengah lingkaran yang sangat rata, pakai penggaris ya jangan lupa. Nah ini kita mau buat pintunya yang agak besar ya, supaya nanti kita mau bikin ada binatang-binatang yang bisa masuk ke dalam bahtanu. Nah ini kita gambar ada fondasi atapnya juga dalam bahtanu yang sangat besar ini. Kita boleh pakai penggaris ya, digaris yang sangat rapi, supaya bentuknya juga bagus dan cantik. Kalau kalian kesusahan, kalian juga bisa menggambar rumah bebas sesuka kalian. Yang pasti, bahtanunya itu sangat besar, jadi dibikin sebesar mungkin ya. Jangan lupa dibikin dasarnya. Lalu selanjutnya kalian boleh mewarnai sesuka kalian. Mau mewarnai full atau mau mewarnai sebagian juga boleh ya. Dikasih warna bahtanya sebaiknya warna apa sesuka kalian. Yang penting yang rapi, yang bagus, dan yang cantik deh. Nah setelah itu, setelah kalian warnai, kalian juga boleh hias-hias yang lain. Mau ditambahin langit-langit atau misalnya pemandangan yang lain itu juga boleh ya, sesuka kalian. Kalau di sini Cici cuma mau warnain atapnya dan juga partikel-partikel kecil. Nah, selanjutnya kalian ambil kertas yang satu lagi, bebas ya, ini warna apapun. Cici cuma pengen yang berwarna. Lalu kalian ukur tingginya dengan pintu kalian yang kalian udah gambar di bahta tersebut. Lalu setelah kalian ukur, kalian gunting sesuai dengan tinggi dari bahta kalian. Seperti ini ya, habis kalian lipat, kalian gunting deh. Yang pasti bisa masuk ke dalam pintu tersebut, karena Cici mau nanti kertasnya itu bisa masuk keluar dan ke dalam. Nah setelah ini kalian bagi 2 supaya bisa ada lubang dalam pintunya. Nah seperti ini, jadi kalian nanti bisa masukin deh, bisa keluar masukin. Nah Cici mau kalian itu menggambar seperti yang tertulis di dalam Alkitab, yang perintah Tuhan Yesus terhadap Nabi Nuh untuk membawa sepasang binatang-binatang masuk ke dalam bahtera Nuh. Dia Cici gambar sebuah gajah sepasang ya, jadi masing-masing Tuhan mau mereka itu sepasang supaya mereka masih bisa berternak dan berkembang biak. Ini adalah Cici gambar singa, masing-masing sepasang, jadi kalian bisa gambar 2. Nah karena nggak muat, balik aja, kita gambar di belakangnya lagi ya. Nah Cici mau gambar zebra. Nah tau kan zebra? Nah ini kasih patternnya ya, ada hitam putih. Kalau kalian susah, kalian bisa gambar yang sebisa kalian aja, seperti mau gambarin burung,
ikan, dan hewan-hewan yang lainnya yang gampang yang menurut kalian nggak susah. Nah, abis ini Cici juga mau gambar apa nih? Ada buaya. Nah, ini juga sepasang ya Cici gambarnya ya. Selanjutnya, Cici juga gambar yaitu apa tuh yang ada tanduknya? Lusa, iya betul sekali. Cici juga gambar dia sepasang. Nah, setelah itu kalian boleh mewarnai semuanya sesuka kalian ya. Mau diwarnai warna sesuai binatangnya atau kreasi kalian sendiri bebas. Kalau Cici mewarnai yang Cici suka aja, yang gambar-gambarnya yang lucu. Nah, setelah gambarnya udah jadi, gak sabar banget kan? Kita akan masukin binatang-binatang yang Tuhan suruh Nuh untuk masuk dalam bata Luna. Akhirnya mereka semua masuk deh, keren banget kan? Yeay, ada aktivitasnya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat mencoba ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Cici Kids GSDA. Pagi ini Cici Brenda dan Cici Yesi akan menyampaikan pengumuman. Nah, Cici Yesi di bulan April itu kita ada acara apa sih? Ada acara Jumat Agung. Wah, pasti seru banget nih acaranya Cici Yesi. Pasti Kalau ada acara pasti ada lombanya dong tentunya. Iya dong Cici Brenda. Oke, Cici mau tahu dong lomba untuk kelas balita sampai pratama 1 itu apa aja sih? Nah, untuk kelas batita, lombanya adalah tracing dan mewarnai. Seperti ini ya. Sedangkan untuk kelas balita, lombanya adalah mewarnai gambar Yesus. Kayak gini. Dan untuk kelas pratama 1, lombanya adalah membuat mozaik salib. Seperti ini contohnya. Wah, pasti anak-anak sekolah minggu bikinnya bagus-bagus nih Cici Pasti Yesi. dong, Ci. Nah, tadi kan udah pengumuman nih Ci, balita sama pratama 1. Terus kalau pratama 2, pratama 3 sama dia, lombanya ngapain nih Ci? Oke, jadi untuk kelas pratama 2 lombanya adalah membuat gantungan bertema salib. Seperti ini contohnya. Dan untuk pratama 3 adalah membuat kartu ucapan untuk Tuhan Yesus yang 3D ya, seperti ini contohnya. Dan yang terakhir, kelas Madia adalah mengisi teka-teki silang. Jangan lupa untuk dikerjakan dengan baik, bagus, dan rapi ya. Oh iya, Ci Brenda, terus deadline-nya kapan nih Ci? Oke, nah Cici mau infoin juga untuk deadline-nya. Jadi semua lomba akan dikerjakan besok tanggal 15 Maret dan untuk pengumpulannya paling lambat adalah tanggal 21 Maret. Jangan lupa dikumpulin ya, supaya kalian bisa jadi pemenangnya. Buat yang bagus, buat yang rapi, buat yang keren ya Cici Yesi. Iya dong, harus Ci. Oke, nah demikian informasi yang Cici Brenda dan Cici Yesi bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di acara Jumat Agung. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan kesehatan kalian ya. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah ibadah online. Kiranya Tuhan Kau berkati Cici yang telah menyampaikan firman Tuhan, supaya firman yang telah disampaikan bisa menjadi kekuatan dan rema buat kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau kumpulkan kami minggu depan di ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.